Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas pada mata kuliah Sistem Terdistribusi. Sebelum kami mempresentasikan materi yang akan kami sampaikan, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Panmawati dan saya Ria Rahmaisah. Di video kali ini, kami akan membahas materi tentang sinkronisasi clock system. Ada 4 perihal yang akan kami bahas. Yang pertama, clock logika, clock fisik, algoritma sinkronisasi clock, penggunaan clock sinkron. Kita masuk ke pembahasan tentang sinkronisasi clock system. Adalah metode sinkronisasi waktu yang digunakan dalam jaringan komunikasi nirkabel. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua node dalam jaringan memiliki waktu yang seragam dan sinkron. Sinkronisasi waktu yang tepat adalah kunci dalam sistem komunikasi yang terdistribusi, karena memungkinkan koordinasi dan sinkronisasi antara node-node yang berbeda. Sinkronisasi clock system dapat digunakan dalam berbagai jenis jaringan nirkabel, termasuk jaringan sensor nirkabel atau yang disebut dengan WSN, jaringan komunikasi ad hoc, dan jaringan komunikasi seluler. Yang pertama kita bahas yaitu clock logika. Adalah sinyal perodik yang digunakan dalam sirkuit digital untuk mengatur waktu operasi dan koordinasi antara komponen-komponen dalam sistem digital. Sinyal clock digunakan untuk mengatur saat di mana komponen-komponen sirkuit digital melakukan operasi logika, transfer data, dan sinkronisasi. Fungsi utama dari clock logika adalah untuk mengatur laju operasi dalam sirkuit digital. Sinyal clock terdiri dari siklus-siklus perodik dengan periode yang tetap. Setiap siklus terdiri dari fase naik dan fase turun, yang mengidentifikasikan peralihan sinyal dari suatu keadaan ke keadaan berikutnya. Ketika sinyal clock naik, komponen-komponen sirkuit digital dapat melakukan operasi logika atau transfer data. Sementara ketika sinyal clock turun, mereka mengambil sampel hasil operasi atau penerimaan data. Contoh penggunaan clock logika, di sini kami membahas 5. Yang pertama, flip-flop, counter, register, multiplexer atau disebut MUX, decoder. Yang mana arti flip-flop itu adalah komponen dasar dalam sirkuit logika digital yang menggunakan sinyal clock untuk mengatur operasinya. Yang kedua, counter, rangkaian logika digital yang menghitung atau menghasilkan urutan keluaran berdasarkan sinyal clock yang masuk. Yang ketiga, register, rangkaian logika digital untuk digunakan menyimpan dan memindahkan data dalam sirkuit. Yang keempat, multiplexer atau MUX, komponen logika digital yang memungkinkan pemilihan antara beberapa input dan mengarahkan salah satu sebagai keluaran. Yang kelima, decoder, rangkaian logika digital yang mengubah kode masukan menjadi komunikasi keluaran aktif sesuai dengan pola yang ditentukan. Yang kedua, ada clock fisik. Clock fisik adalah sinyal fisik yang mengatur kecepatan kerja dalam sistem digital, analog atau hibrida. Clock fisik mengacu pada sinyal perodik yang dihasilkan oleh osilator, kristal, atau generator clock eksternal yang digunakan dalam sistem elektronik untuk mengatur waktu operasi dan sinkronisasi antara komponen-komponen. Sinyal clock fisik ini kemudian diterapkan pada berbagai komponen dan subsistem dalam sistem elektronik. Misalnya, dalam sirkuit digital, sinyal clock fisik digunakan untuk mengatur saat-saat di mana operasi logika dilakukan dan data ditransfer antara komponen-komponen. Selanjutnya kita masuk ke contoh penggunaan clock fisik, yaitu ada 5 pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, microcontroller dan microprosesor. Kemudian ada sistem komputer, jaringan telekomunikasi, sistem audio dan video, dan elektronik digital. Microcontroller dan microprosesor yaitu mengatur kecepatan operasi microcontroller atau microprosesor seperti eksekusi instruksi, pemrosesan data, komunikasi dengan perangkat luar. Selanjutnya, sistem komputer
yaitu digunakan sebagai referensi waktu untuk mengatur operasi internal. Kemudian, jaringan telekomunikasi digunakan untuk mengatur kecepatan transmisi dan sinkronisasi operasi antara perangkat jaringan yang terhubung. Yang keempat, sistem audio dan video digunakan untuk mengatur kecepatan pemutaran dan sinkronisasi antara komponen-komponen sistem. Yang terakhir, elektronik digital digunakan untuk mengatur kecepatan operasi dan sinkronisasi antara komponen-komponen. Selanjutnya yang ketiga ada algoritma sinkronisasi clock, yaitu algoritma yang digunakan untuk mencapai sinkronisasi waktu antara node-node atau perangkat-perangkat dalam jaringan komunikasi. Tujuan dari algoritma ini adalah untuk memastikan bahwa semua node memiliki waktu yang seragam dan sinkron, sehingga memungkinkan koordinasi dan sinkronisasi operasi antara mereka. Penerapan algoritma sinkronisasi clock dapat ditemukan dalam berbagai jenis jaringan komunikasi seperti jaringan komputer, jaringan sensor nirkabel atau WSN, jaringan telekomunikasi, dan sistem terdistribusi lainnya. Langkah umum yang biasanya terjadi dalam algoritma sinkronisasi clock itu ada 4. Yang pertama, sinyal referensi waktu. Yang kedua, pengukuran jarak waktu. Yang ketiga, penyesuaian waktu. Dan keempat, sinkronisasi iteratif. Yang pertama itu sinyal referensi waktu. Salah satu node atau perangkat dalam jaringan dijadikan sebagai sumber waktu referensi. Yang kedua, pengukuran jarak waktu. Setiap node dan penerima akan menerima sinyal referensi waktu dan mengukur jarak waktu antara sinyal tersebut dengan waktu lokalnya lain sendiri. Yang ketiga, penyesuaian waktu. Berdasarkan informasi jarak waktu yang diukur, node penerima akan menyesuaikan waktu lokalnya agar sesuai dengan sinyal referensi. Yang keempat, sinkronisasi iteratif. Proses pengukuran jarak waktu dan penyesuaian waktu dapat dilakukan secara iteratif, memperbaiki asuransi sinkronisasi. Contoh algoritma sinkronisasi clock ada 5. Yang pertama itu Network Time Protocol atau disingkat dengan NTP. Yang kedua Precision Time Protocol atau disebut dengan PTP. Yang ketiga Berkeley Algoritma. Yang keempat Christian Algoritma. Yang kelima Network Time Protocol for Multimedia Application yang disingkat dengan NTPM. Yang mana yang pertama itu Network Time Protocol NTP, yaitu waktu yang paling umum digunakan dalam jaringan komputer. Yang kedua, Pressing Time Protocol PTP, waktu dikembangkan untuk aplikasi yang membutuhkan tingkat sinkronisasi yang sangat tinggi. Yang ketiga, Berkeley Algoritma digunakan dalam sistem terdistribusi untuk menyinkronkan waktu pada node-node yang tersebar. Yang keempat, Christian Algoritma digunakan dalam client servers untuk menyinkronkan waktu antara server waktu dan klien. Yang kelima, Network Time Protocol for Multimedia Application atau NTPM, aplikasi multimedia yang memerlukan sinkronisasi yang ketat antara audio dan video. Selanjutnya yang keempat, penggunaan clock sinkron. Juga dikenal sebagai clock eksternal, merujuk pada penggunaan sinyal clock yang dikirimkan secara eksternal dalam sistem atau perangkat elektronik untuk mengatur dan mengkoordinasikan operasi internal. Clock sinkron penting dalam sistem digital untuk mengatur waktu dan mengatur urutan operasi yang tepat. Selanjutnya ada beberapa pengertian penggunaan clock sinkron, yaitu ada 4. Yang pertama, sistem komputer, sistem digital, jaringan komunikasi. Yang terakhir ada telekomunikasi. Yang pertama, sistem komputer digunakan untuk mengatur kecepatan operasi atau CPU dan komponen lainnya. Kedua, sistem digital digunakan dalam desain sirkuit digital untuk mengatur sinkronisasi antara elemen-elemen logika. Yang ketiga, jaringan komunikasi digunakan untuk mengkoordinasikan transmisi dan penerimaan data antara perangkat. Yang keempat, telekomunikasi digunakan untuk mensinkronkan perangkat-perangkat yang terlibat dalam transmisi data atau sinyal suara. Contoh penggunaan clock sinkron itu ada 4. Sirkuit digital, jaringan komputer, sistem multimedia, komunikasi seri.
Yang disebut dengan sirkuit digital itu adalah digunakan untuk mengatur operasi logika dalam sirkuit, transfer data antara komponen-komponen dan sinkronisasi tindakan dalam rangkaian digital. Yang kedua, jaringan komputer digunakan untuk memastikan sinkronisasi waktu antara perangkat-perangkat yang terhubung. Yang ketiga, sistem multimedia digunakan untuk sinkronisasi waktu antara berbagai komponen seperti pemutaran audio dan pemutaran video. Yang keempat, komunikasi sering digunakan untuk mengatur transfer data antara perangkat pengirim dan perangkat penerima. Sekian dari video presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.